Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya akan bicara mengenai salah sistem atau salah personil. Jadi pada saat saya kuliah hukum dulu, saya belajar satu prinsip yang sangat-sangat buat saya itu berkesan ya. Kalau perusahaan Anda tidak berjalan dengan semestinya, Anda harus bisa menganalisa apakah salah sistemnya atau salah orangnya. Nah, kalau misalkan perusahaan Anda, misalkan ya pembukuannya kacau balau, Anda harus jangan cepat-cepat merubah sistem. Kenapa? Belum tentu sistemnya yang salah. Bisa juga memang akuntansi Anda orangnya tidak mampu atau mungkin memang bisa saja ada yang korupsi dalam perusahaan Anda. Jadi kita sebagai pengusaha ini sebuah prinsip ya berlaku global ya, bukan cuma dalam usaha doang gitu loh. Kita harus bisa menganalisa apakah yang salah dengan kondisi ini, apakah orangnya yang salah atau apakah sistemnya yang salah. Nah, biasanya dalam dunia hukum itu kitab hukum itu ya gitu-gitu aja. Anda korupsi dipidana 10 tahun, Anda mencuri dipidana 5 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa hukum itu sering bilang korupsi, sering bilang tidak tumpul segala macam, itu bukan karena hukumnya yang salah, hukumnya sama. Hukum negara kita dengan hukum negara barat dengan hukum yang negara manapun kurang lebih sama, cuman beda beda berapa lama saja ya kan hukuman penjaranya. Nah, yang salah itu apa? Kalau Anda bikin sistem yang sudah sedemikian rupa, sedemikian perfect, tapi kalau misalnya antara pengawas dan antara yang diawasin terjadi kolusi, itu ya percuma. Anda harus rubah bagaimana? Ya dengan berat hati sekali kita harus pecat orang yang korupsi tersebut. Kita harus penggal, kita harus potong, kita harus keluarkan dari sistem usaha kita. Nah, tapi ada juga saat dimana orangnya sudah bagus, memang sistemnya yang masih kacau balau. Misalkan, kalau misalkan Anda perusahaan besar, keluar masuk barang ada penanggung jawabnya, dia jujur, dia teliti, tapi tidak pernah disediakan form, tidak pernah disediakan sistem, tidak pernah ada database, tidak pakai sistem komputer. Nah, itu kalau misalkan terjadi berantakan, terjadi kesalahan, terjadi kerugian, yang salah itu bukan orangnya. Jadi jangan kita pecat orangnya, kita ganti dengan orang lain, kurang lebih akan sama juga. Nah, begitu juga dengan sistem. Kalau misalkan salah orangnya, Anda ganti sistemnya, Anda panggil konsultan, bikin sistem baru pun hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kenapa? Karena bukan kesalahan sistemnya, tapi kesalahan orangnya. Nah, ini juga berguna bisa diaplikasikan pada misalkan production, marketing, HRD segala macam. Jadi kadang-kadang ada HRD yang memang tidak pandai untuk menilai pelamar. Ada production manager yang memang tidak pandai mengatur bawahannya, ya kan? Nah, jadi berbagai macam-macam hal ini, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai bawahan, Anda sebagai manajer atau mandor atau apa, Anda harus melihat di mana itu masalahnya. Jangan karena kesalahan sistem Anda pecat pegawai yang baik, dan jangan karena pegawai yang jelek Anda hapus sistem yang baik. Nah, jadi check and recheck, ya kan, accountability, terus tanggung jawab, terus responsibility segala macam itu harus jelas. Anda jangan Anda pecat orang yang baik karena sistem yang salah, dan jangan juga Anda hapuskan sistem yang baik karena orang yang salah. Kenapa? Karena sistem yang baik itu harusnya setiap orang yang masuk itu dia akan bisa menjalankan sistem yang baik. Tidak ada perusahaan yang bisa besar tanpa sebuah sistem yang cukup solid. Kenapa? Karena kalau kita punya toko pegawai 5 itu gampang. Saya ada di sana, kamu mau ada masalah apa, saya bisa jawab, saya bisa berikan solusinya. Tapi kalau misalkan toko saya sudah 10, kalau saya tidak ada sistem yang mumpuni yang bisa saya andalkan, saya tidak akan bisa berjalan. Boro-boro berkembang. Saya kalau udah buka 2 toko nggak ada sistem, semuanya harus tanya saya, ya bubar gitu kan. Nah, oleh sebab itu prinsip ini sebenarnya sangat fundamental sekali ya. Kita harus tahu mana yang salah. Jangan sampai, sekali lagi ya, maaf saya ulang-ulang terus karena memang ini konsep yang sangat penting. Jangan terbalik ya. Jangan sampai sistem yang salah kita pecat orangnya, jangan sampai sistemnya benar, orangnya ngaco, kita ganti sistemnya. Karena ganti sistem itu biasanya sangat-sangat berbiaya besar dan menggunakan modal yang cukup untuk harus bisa sewa konsultan, semua form perusahaan harus diganti, pegawai harus diajarkan ulang dan kembali. Lebih mudah untuk saya untuk
memenggal orang yang bersalah aja gitu. Jadi saya ganti orang baru, kalau dia kurang bagus saya ganti orang baru dengan harapan dia ikuti sistem saya, semuanya akan berjalan kembali baik gitu. Nah tentu saja semua bisnis itu kan relatif. Saya nggak bisa bilang mana yang salah, itu tergantung bisnis Anda. Anda sebagai pemilik, Anda sebagai manajer, Anda sebagai itu ya Anda harus menilai sendiri gitu loh. Tapi jangan selalu menyalahkan orangnya, jangan selalu menyalahkan sistemnya. Kadang-kadang ya itu keahlian kita sebagai hakimnya lah gitu loh. Mana sih yang sebenarnya salah? Nah, oke, sekian saja videonya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan kalau Anda suka video-video seperti ini, masih banyak lagi video saya yang lain yang bisa Anda tonton. Nah, sekian saja dan terima kasih.